Yuk kita lihat satu ayat yang mungkin sering kita dengar ya. Mazmur 37 ayat 3 dan 4 dari Daud. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ada 5 hal di sini yang Daud ajarkan. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, lakukan yang baik. Yang ketiga, diam di negeri. Yang keempat, berlaku setia. Dan yang kelima, bergembira karena Tuhan. Lalu janjinya, Ia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Nah, ini salah satu ayat dalam doa ya, yang bisa kita pegang. Bahwa Tuhan itu peduli bukan hanya soal kebutuhan, tapi sampai dengan keinginan. Jadi misalnya, karena itu menyangkut selera ya. Misalnya kalau kebutuhan itu kan kita perlu makan. Ya, kalau kita nggak makan ya kita bisa sakit dan akhirnya ya bisa semakin parah. Kita perlu makan, tapi kita ingin makan apa itu soal selera. Ya, kita ingin makan pakai nasi pakai sambal misalnya, itu selera, itu menyangkut keinginan dan itu setiap orang bisa berbeda-beda. Dan ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan itu peduli sekali sampai selera kita, sampai keinginan kita. Cuma sebelum ayat ini mengatakan Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita, itu yang kelima itu, ya dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Nah, jadi bergembira bukan karena sekedar Dia memberkati kita, bergembira bukan saja sekedar karena doa kita dijawab, ya. Bergembira bukan sekedar karena misalnya kita baru dapat bonus kalau kita kerja ya, atau ada berkat orang kasih. Tapi kita bergembira karena kita melihat dan kita menyadari, kita tahu ini Tuhan yang bekerja, ya. Jadi kita bersukacita itu lebih dari sekedar sesuatu yang kita peroleh, tapi kita bersukacita karena pribadi yang kita kasihi, yaitu Tuhan yang melakukan hal tersebut dalam hidup kita. Ya. Jadi waktu kita bisa bergembira karena Tuhan, maka yang muncul di hati kita itu akan terseleksi. Ya, nggak akan hal yang aneh-aneh. Ya, nggak akan minta hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini saringannya sebenarnya. Kalau kita bisa bergembira karena Tuhan, maka hati kita ini akan diluruskan ya oleh Dia supaya memang yang Dia rancangkan itu muncul dalam hati kita. Lalu Filipi 2 ayat 12, ini ayat mungkin juga sering kita dengar ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ayat ini seringkali dibaca tapi stop sampai di sini ya. Kita nggak melanjutkan ke ayat 13. Padahal ayat 13 itu merupakan satu kesatuan dengan ayat 12 ini. Jadi ini bukan hanya perintah untuk kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar ya. Jadi seolah-olah itu karena kekuatan kita ya. Kalau kita nggak lakukan kita akan jadi tidak disukai Tuhan dan sebagainya ya. Tapi coba lihat ayat 13, kelanjutan dari ayat 12 ini. Dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ketika kita melakukan ya, mengerjakan keselamatan kita itu ya, ayat 12 itu perintah yang diberikan tersebut, kita lakukan itu kenapa? Karena sebenarnya Tuhannya yang bekerja di dalam kita. Ya, baik kemauan atau keinginan menurut kerelaannya ya. Kemauan atau keinginan dan pekerjaan baik yang Dia rancangkan buat kita itu muncul di hati kita karena Tuhan menimbulkan lewat keinginan ya. Sesuai dengan rencananya. Itu dari sejak awal caranya begitu ya, cara Tuhan bekerja itu Dia menimbulkan satu kebutuhan atau keinginan dalam hati kita yang memang itu adalah rencana Dia. Ya.
Yohanes 15 ayat 7, ini juga ayat yang sekian tahun yang lalu buat saya ini sangat memberkati ya. Karena syarat doa yang dikabulkan menurut ayat ini cuma dua hal. Dikatakan di sini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki ya. Dan kamu akan menerimanya. Ya dulu ya saya sering dengar orang kalau ada pendeta khotbah, kenapa Tuhan nggak jawab doamu? Karena itu keinginanmu saja ya. Tuhan itu tidak peduli dengan keinginanmu. Dia tidak menjawab keinginanmu, tapi dia menjawab kebutuhanmu. Dia tahu apa yang terbaik, yang perlu buat kamu itu yang dia berikan. Betul, itu nggak salah juga ya. Tapi ayat ini mengatakan ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan ada firman-Nya di dalam kita, kita bisa minta apa saja yang kita kehendaki, yang kita inginkan. Dan kalau dua syarat ini dipenuhi, bahwa Tuhan kita tinggal di dalam Dia, ya, artinya kita tinggal dalam tuntunannya, kita ada persekutuan dengan Dia, kita fellowship dengan Dia, ada hubungan intim antara kita dengan Tuhan. Lalu yang kedua ada firman-Nya, kata firman ini rema, ya. Firman itu muncul, Tuhan berbicara di hati kita, ya. Firman ini dihidupkan, tiba-tiba muncul. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan, waktu kamu tinggal dalam aku, if you abide in me and my words abide in you, you will ask. Ya, kamu akan minta. Jadi, waktu kita dalam hubungan dengan Tuhan, lebih spesifik dalam penyembahan, lalu ada firman muncul di hati kita, itu akan mendorong kamu minta. Ya, you will ask, kamu akan minta. Minta apa? Yang kamu kehendaki. Ya, dan kamu akan menerimanya. Ya. Satu contoh ya, di Kisah Rasul 7 ayat 23. Ini kisah mengenai Musa. Musa itu dibesarkan di lingkungan Mesir. Karena waktu bayi, ya, putri Firaun lihat ada seperti rakit itu, di atasnya ada kotak gitu ya. Lalu dia periksa, ternyata itu Musa di situ ya. Ada bayi orang Ibrani yang ditaruh di situ. Jadi Musa ini kemudian diangkat anak oleh putri Firaun, dia dibesarkan dalam segala kemegahan Mesir. Tapi dikatakan di sini, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ya. Timbul keinginan dalam hatinya dari mana itu? Ya. Kalau baca lebih lanjut, kemudian dia menolong orang Israel, dia bunuh orang Mesir, lalu dikatakan pada sangkanya mereka itu mengerti bahwa Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan umatnya. Jadi Musa ini sudah ngerti bahwa dia pasti diceritakan ya sama orang-orang yang ada di istana. Kamu ini orang Ibrani, ya, kamu ini orang Israel, ya. Waktu kamu lahir ada peraturan, ya, semua bayi laki-laki orang Ibrani itu, orang Israel itu mesti dibuang ke Sungai Nil. Tapi ibumu nggak sampai hati, ya, menyembunyikan kamu beberapa lama, kemudian kamu ditaruh di atas rakit ya, atau getek itu, kemudian ditaruh. Ya, ada tempat ya untuk dia ditaruh di situ. Lalu putri Firaun lihat kamu dan kamu diangkat jadi anak gitu. Nah, dia bertumbuh ya, ibunya bahkan yang menyusukan Musa ya, anaknya sendiri, dan dapat upah lagi dari putri Firaun. Tapi waktu Musa berumur 40 tahun, muncul dalam hatinya keinginan untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Dari mana keinginan itu muncul? Ya, dia tahu bahwa dia itu akan dipakai Tuhan, ya, menyelamatkan umatnya. Nah, cuma masalahnya dia bertindak terlalu cepat. Ya, kalau kita pelajari dia kecepatan 10 tahun ya untuk bertindak. Sebenarnya kalau dia lebih sabar, maka hasilnya akan beda. Tapi bahwa dia ingin mengunjungi saudara-saudaranya, keinginan itu muncul dari Tuhan. Ya, itu sebabnya kalau kita banyak menghabiskan waktu bersekutu dengan Tuhan, nanti semakin banyak keinginan yang muncul di hati kita itu memang dari Tuhan asalnya. Ya, kita ingin ke Amerika, ingin ke Israel, ingin ke bangsa-bangsa, itu bisa jadi dari Tuhan. Ya, karena memang salah satu cara dia bekerja adalah seperti itu. Nah, dulu sekali ada lagu yang bagus ya, lagu penyembahan ya.
Kata-katanya bagus sekali ya. Kayak begini nih. When I look into your holiness, ya. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you. When I found the joys of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadow in the light of you. Ya, baru ke referennya nanti. I worship you. Coba kita lihat kata-katanya nih ya. When I look into your holiness, ketika aku melihat ke dalam kekudusanmu ya. When I gaze into your loveliness, ketika aku menatap ke dalam kasihmu ya, cintamu yang ajaib itu ya. When all things that surrounds ya, ketika segala sesuatu di sekitarku ya, become shadows in the light of you. Menjadi bayangan, menjadi sirna ya, hilang karena cahaya kemuliaanmu itu begitu kuat ya. When I found the joy of reaching your heart, ketika aku menemukan sukacita pada waktu aku menjamah ya, menyentuh hatimu ya. When my will becomes enthroned in your love ya, ketika keinginanku bertahta dalam cintamu. When all things that surrounds become shadow ya. When all things that surrounds become shadow in the light of you ya. Semua keinginanku tuh menjadi sirna karena cahaya yang kemuliaan begitu kuat ya. Pada referennya, I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Ya, jadi waktu kita menyembah Dia, kita masuk dalam penyembahan, ini bisa bentuk praktis dari Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal dalam hadiratku. Ya. Waktu kita bersekutu dengan Dia, kita menyembah Dia. Ya. Lalu ada firman, ada rema muncul. Kita mendengar Dia berbicara. Ada ayat yang tiba-tiba muncul dalam hati kita. Maka dalam hadirat Tuhan itu, firman rema yang muncul itu akan mendorong kita berani minta. Ya. Minta apa? Yang kita inginkan, yang kita kehendaki. Dan itu enggak macam-macam, ya enggak aneh-aneh yang kita minta itu. Kalau kita dalam hadirat Tuhan. Ya. Karena dikatakan, when my will ya, become enthroned in your love. Ya. Waktu keinginanku ini bertahta ya di cintamu ya. Ya. When all things that surrounds me become shadow.
Sekelilingku menjadi pudar, menjadi sirna karena kehadiranmu, ya, kemuliaanmu, ya. Dulu salah satu ayat yang saya diajarkan, ya, untuk saya hafal oleh kakak rohani saya itu di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17, ya. Ya, kita perhatikan ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ayat ini benar, ya, dan kita memang perlu pegang baik-baik, ya. Dikatakan di sini jangan mengasihi dunia, ya. Kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada, ya. Karena itu seperti kontradiktif, ya, bertentangan. Semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, ya, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, ya. Ada 3 ta di sini, ya. Ada harta, ya, ada wanita, ya. Satu lagi itu keangkuhan hidup, ya, kesombongan, ya. Itu bukan berasal dari Bapa, ya, melainkan dari dunia, ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi kita perlu ingat juga, ya, bahwa cara iblis bekerja itu salah satunya adalah lewat keinginan juga. Dia tiru juga. Sehingga ketika kita itu punya satu keinginan, itu bisa hal-hal yang liar. Ya, makanya dibilang di sini jangan mengasihi dunia. Ya, itu hal praktis yang perlu kita sadari. Tapi waktu kita bersekutu dengan Tuhan, maka dengan sendirinya, kan dikatakan di sini, kalau orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Jadi ini kontradiktif. Tapi kalau kita memutuskan untuk mengasihi Tuhan, maka dengan sendirinya kasih akan dunia itu akan makin berkurang dan kita akan semakin berfokus kepada Tuhan. Ya, dengan sendirinya keinginan yang muncul di hati kita itu akan semakin banyak yang memang berasal daripada Tuhan. Ya. Itu sebabnya kalau kita baca di 1 Korintus 7, ya, waktu Paulus menasihati tentang kehidupan suami istri, dia katakan bahwa orang yang menikah itu memusatkan perhatiannya pada perkara-perkara dunia. Bagaimana ia bisa menyenangkan istrinya, bagaimana ia bisa menyenangkan suaminya. Itu ternyata lewat perkara-perkara yang sifatnya ada di dunia ini. Sesuatu keinginan yang membuat kita juga memang jadi happy. Itu sebabnya para wanita suka pakai perhiasan, ya. Memang di Surah Petrus dikatakan jangan pakai perhiasan yang lahiriah. Ya, betul juga, betul, karena fokus kita memang harus sifatnya rohani. Tetapi sesuatu yang memang Tuhan berikan itu juga untuk dinikmati. Asalkan sikap hati kita benar, ya. Tentu itu lewat pertumbuhan rohani. Jadi kita perlu belajar bahwa ada cara iblis dalam bekerja itu dia pakai keinginan duniawi untuk membuat kita melenceng dari rencana dia. Tetapi di sisi lain, dari sejak awal ketika Tuhan menciptakan manusia, dia pakai keinginan yang muncul atau kebutuhan yang muncul di hati manusia untuk mewujudkan rencananya. Itu cara kerjanya Tuhan. Waktu Adam diciptakan dia cuma sendirian, Tuhan berkata tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan gak langsung buat Hawa. Yang dia buat adalah berbagai macam, ya, banyak hewan dibawa kepada Adam, disuruh beri nama. Nah, sementara manusia itu, yaitu Adam memberi nama hewan-hewan yang datang kepada dia melihat gak ada yang seperti dia sendirian. Jadi dia merasakan kekosongan, dia merasa, loh kok saya sendirian? Aduh, saya pengen juga nih punya pendamping. Ini yang datang kepada saya ada jantan, ada betina. Saya kok sendirian? Lalu setelah itu dikatakan Tuhan membuat Adam itu tidur nyenyak. Setelah itu baru dibangun seorang wanita dan dibawa kepada Adam. Jadi Tuhan mengerjakan apa yang dia rancangkan itu setelah muncul keinginan dalam diri Adam. Ya, jadi kita perlu perhatikan bahwa Tuhan itu peduli bahkan sampai soal selera, sampai keinginan hati kita.
Haleluya. Amin.